Halo bro, masih ketemu lagi di channel YouTube aripistor.com. Kali ini, oke, dilihat tuh di depan ada apa? Ini adalah potongan mesin. Ini adalah engine-nya dari CBR 250RR SP Total Control. Nih, motornya ada di situ. Itu adalah versi modifikasi. Nah, itu dia 3 warna dari CBR 250RR SP. Kemudian ini adalah kemudian ini adalah engine cuttingnya. Jadi ini adalah mesin dari CBR 250RR SP yang udah dipotong-potong. Sayang banget dipotong-potong ya. Coba dibawa ke bengkel Jonas Speed dah. Udah tak peretelin atau dikiloin ke Madura maksudnya. Nah, oke. Ini bisa dilihat mesin dari CBR 250RR. Yang beda apa? Yang beda adalah di bagian kopling. Oke, yang paling mendasar adalah di bagian kopling, karena di bagian kopling bisa dilihat di situ. Ini sudah memakai fitur assist and sleeper clutch. Bisa dilihat dari bentuk di sini. Nah, ini bentuk dari rumah koplingnya itu udah berbeda dari versi yang lama, karena ini udah sleeper clutch. Nih, kemudian kita lihat rantai ketengnya. Ini DOHC 2 noken as, in dan X. Yang in itu adalah yang sebelah kiri, ini adalah noken as yang in, kemudian yang ini adalah noken as yang X. Ini kemudian penampakan dari rantai ketengnya. Tuh, kelihatan kan rantai ketengnya. Kemudian di bawah rantai keteng itu ada gigi-gigi lagi, itu adalah pompa oli. Pompa oli fungsinya apa? Fungsi dari pompa oli adalah memompa oli. Jadi pada saat oli yang di bawah, di mesin bagian bawah, olinya kan di bawah situ semua ya, di bawah sini ya. Nah, itu dipompa ke atas biar bisa spare part yang ada di silinder head, kemudian yang ada di silinder, yang di piston itu terlumasi oleh oli mesin. Itu salah satu fungsi dari pompa oli. Kemudian setelah oli mesin berputar dari atas ke bawah, itu ada filter oli. Ini adalah filter olinya. Ini penampakan filter oli. Filter oli ini yang berfungsi untuk menyaring oli mesin agar selalu bersih, tidak bikin spare part jadi baret atau apa ya. Apalagi kalau oli yang kotor, tidak ada filternya, atau filter oli tidak pernah diganti, itu nanti sehernya bisa baret atau bikin aus part-part yang lain. Karena itu filter oli ini wajib diganti secara berkala ya, filter oli ini ya. Kemudian ini adalah lubang exhaustnya, knalpot. Ini kalau dilihat, ini ada lubang exhaustnya. Kemudian di atasnya ini adalah sim klepnya, per klep. Kemudian ada klepnya. Nah, yang info terbaru adalah secara dimensi piston dari CBR 250RR ini adalah sama, tetapi desainnya itu udah berbeda. Nih, ini untuk meningkatkan kompresi. Jadi untuk meningkatkan kompresi dari pembakaran CBR yang terbaru itu, yang CBR 250RR SP ya, yang quick shifter, ini desain pistonnya itu dia agak cembung karena dia untuk meningkatkan kompresi. Ini adalah desain pistonnya yang model terbaru tuh. Jadi kalau dilihat dari samping itu kelihatan cembungnya ke atas. Nah, itu adalah desain yang terbaru. Kemudian bisa dilihat yang bagian bawahnya itu adalah ada magnet dan spool. Ini magnet dan spoolnya. Kemudian
Kalau untuk yang di motor itu kelihatan di bagian pedal shift sini ada quick shifternya, karena ini dipotong-potong jadi quick shifternya tidak disertakan. Ini di atasnya ini ada dinamo starter. Kemudian ini yang atas ini adalah water pumpnya. Ini adalah water pump. Water pump untuk memompa, mengalirkan air radiator ke bagian silinder head dan silinder agar pendinginannya itu stabil. Oke, ini adalah penampakan engine cuttingnya dari CBR 250RR. Kemudian kita lihat bagian belakangnya ini. Nah, ini gearboxnya. Nah, bisa dilihat untuk yang di bawah yang ada alur-alurnya itu adalah buat pemindah gigi. Ini ada kodenya JS 19011BQ. Ada barcode-nya juga. Nah, ini adalah mesin engine cutting dari CBR 250RR SP yang sudah sleeper class. Saya akan menjelaskan mengenai CBR 250 yang terbaru, yaitu di tahun 2020 di sini. Apa perbedaannya sehingga powernya bisa naik? Di antaranya adalah di engine. Di engine yang pertama kali power bisa naik ya untuk mendapatkan perbandingan kompresi yang naik, yang tadinya 11,5 jadi 12,2, yaitu pistonnya berubah, di domnya dia dinaikkan, kemudian bagian bawah piston itu dia kurangin. Kalau bagian atasnya untuk menaikkan perbandingan kompresi, sedangkan yang di bagian bawah itu untuk mengurangi gesekan, supaya gesekan kurang. Nah, sehingga power bisa naik. Di samping itu power bisa naik, di antaranya lagi adalah dibuatnya pumping loss. Pumping loss ya, pumping lossnya adanya di silinder. Ya, di silinder bisa lihat posisinya ada di bagian sebelah sini. Maaf ya. Di sini silinder yang bagian paling bawah itu kan dia cowok dia. Ya, cowok ya. Cowakannya itu yang membuat pumping loss pada saat langkah tenaga terjadinya power, maka tekanan yang ada di bawah piston akan kebagi. Ya, sehingga turun pistonnya lebih ringan. Biasanya kalau untuk CBR yang lama itu full ya full. Silindernya full. Ya, yang itu kan ada bolongan itu. Nah, bawah ya. Itu kelihatan. Pumping loss. Ya. Yang nembus ke sana itu ya? Ya, yang kelihatan dalamnya, airnya kelihatan dalam. Itu kanan kiri, Pak? Kanan kiri ya, posisi kanan kiri. Sehingga tekanan yang ada di bawah piston itu dia kebuang. Ya, pumping itu loss berkurang. Seperti berkurang. Kemudian karena perbandingan kompresinya naik, maka di bagian pin pistonnya juga dirubah. Kelihatan di lebih tebal. Nah, pin pistonnya di sini lebih tebal dibanding yang sebelumnya. Oke, pin piston lebih tebal. Ari yang apa? Gue nggak tahu yang mana. Pin pistonnya juga berubah, kemudian stang sehernya pun juga berubah. Conrod ya. Conrodnya adalah nutless. Yang nggak pakai nut. Yang sebelumnya pakai nut, sehingga mengurangi beban. Berarti karkasnya udah berbeda dengan versi yang lama. Karkasnya sendiri bahannya beda. Karkasnya beda ya. Crankshaftnya bahannya juga beda. Katanya lebih tipis, Pak. Lebih ringan. Enggak, hanya bahan karena power up tadi. Iya. Yang mendukung. Di samping itu juga kita akan reduce di balancernya. Balancer yang tengah. Balancer. Yang gandul ya? Ya, gandul yang bawah, yang ada gigi yang di depan itu. Iya, yang di depan. Diameter bearingnya diperkecil. Diperkecil. Jadi lebih ringan. Lebih ringan lagi. Tujuannya apa, Pak? Lebih ringan, karena itu tadi untuk power up ada bagian. Pikirannya lebih kencang atau gimana? Ya. Untuk mendukung RPM yang tinggi. RPM-nya lebih tinggi lagi. Tinggi, RPM tinggi. Tetap masih 14 tapi mendukung lagi. Kemudian per clapnya juga lebih pendek ya.
Lebih pendek. Kan dengan Oke. tujuan tadi. Lebih pendek. Iya. Per klepnya lebih pendek. Ini jadi per klepnya lebih pendek. Nah kalau Kemudian di bagian magnet playbil ini Magnet ini playbil. juga lebih pendek. Compact. Nah, lebih compact lagi. Ini juga ada hubungannya dengan akses slipper. Oh, slipper clutch. Iya, slipper clutch. Di sana ada si slipper clutch. Seperti itu. Ini yang mendukung tenaga di mesinnya jadi menjadi naik 3 PS ya? Ya. 3 PS. 3 PS ya. Pak, untuk nyambung yang piston tadi kan pistonnya agak dicembungin ke atas. Untuk bobotnya gimana Pak? Untuk yang dengan bobotnya lebih berat. lebih berat. Oh, Lebih berat. berat. Nah, lebih berat. Ya, lebih berat. Gitu. Kemudian di Kenapa tunggu Pak? Kenapa valve springnya dikecilin sehingga lebih ringan? supaya buka tutupnya lebih cepat. Oh, gitu. Tidak menghambat, Untuk ya. mempercepat buka tutup ya. Ya. RPM artinya. RPM juga dia kemarin situ. Karena RPM-nya gedein, dia dikencengin. Terus di samping itu juga di sistem bahan bakar. Di sistem bahan bakarnya yaitu di intake saringan Iya. udara. Heeh. Di saringan udara yang tadinya flat, Ya, ya kan? Di bagian saringan itu kan ada plat ya. saringannya ya. Saringan itu yang dulunya adalah flat sekarang dibikin foaming. Foaming. Agak belendung ya. Belendung. Ya, Nah. seperti itu. Tujuannya Tujuannya? untuk supaya sirkulasi udara juga lebih bagus. Kemudian di bagian saringan udara itu ada pipa atau funnel namanya. Ya, funnel itu dibikin venturi supaya udara yang masuk ke dalam ruang bakar tekanannya lebih cepat. Iya. Lebih cepat. Oke. Gitu. Ini untuk Engine. Kemudian kalau mau Transmisi Pak. transmisi masih sama. Oh, Ya kan? Cuma kalau mau dilihat posisinya crankcase atas bawah beda dengan yang sebelumnya. crankcase atas bawah. Beda. Oh, gimana Kenapa tuh? beda ya dengan yang sebelumnya? Karena yang di motor yang SP ini ada Ya. hubungannya dengan quick shifter. Iya. Ya, Oh, quick shifternya itu di situ ada tambahan tuh, yang hitam, Yang hitam bulat itu, ya. terus untuk kedudukan sensor-sensor di bawah. Heeh. Jadi sensor untuk spindle gear shift, sensor untuk drum shift. Yang mana sih Pak? Yang atas apa yang bawah? Yang atas yang bulat itu, celung dalam itu. yang paling bawah itu adalah spindle gear shift. Yang masuk ke dalam itu celung. Yang celuk itu adalah untuk sensor transmisi 1 2 3 4 5 6. Terus sensor netralnya sendiri. Iya. Kalau sebelumnya sensor netral jadi satu dengan sensor gigi. Iya. 1 2 3 sekarang terpisah. Terpisah. Maka dari itu kenapa di CBR yang sebelumnya Iya. tidak bisa langsung plug and play dengan dipakai quick shifter untuk tipe ini? Iya. Karena salah satunya adalah di engine-nya. Nggak bisa sama sekali Tidak jadi. bisa Jadi sama sekali. sistem quick shifternya nggak bisa dipasang di Nggak yang bisa. versi Nggak plug and sebelumnya. play. Oh, Iya, nggak iya. bisa, Karena susah. ini beda banget ya. Beda banget. Sensornya udah beda banget. Benar. Iya. Tapi kalau misalkan versi yang lama itu mau pasang quick shifternya itu bisa Pak? Banyak. Nggak Jadi bisa. itu dia pakai Nggak bisa. sensor itu Mas. Karena crankcase Sensor-sensornya beda. ada Crankcase hubungannya beda. dengan crankcase berarti Sensor. harus overhaul. Iya. Ya kan, ganti crankcase, ganti Ganti balancer crankcase. juga. Banyak. Jadi kan banyak kan, banyak. Di samping sistem elektroniknya yaitu ECM-nya ECM. beda. ECM beda. Ya kan, kemudian Dashboard-nya speedometer beda. beda. Seperti itu. Ya. Di transmisi Pak, kalau kelihatan ada beda nggak Pak? Kalau di sebelah Transmisi yang- nggak ada. Nggak ada ya. Jadi slipper asisnya itu Hanya bedanya di mana? slipper. Nah, kalau sepeda motor yang sebelumnya bisa plug and play dengan pakai kopling ini. Oh gitu. Bisa, Jadi oh. asis dan slipper clutch ini bisa Asis, dipasang di yang yang Saber sebelumnya. yang standar. Ya. Yang biasa ya. Yang sebelumnya biasa lah. sebelumnya itu bisa. Hmm. Tapi satu set ini. Satu set full yang satu double set blade rumah itu. yang kopling begini ya. Yang sampai gigi itu ya. Ya, satu set. Itu dijual Pak. Maksudnya secara buat Pak. Spare part ada. Oh, gitu. Ada. Komplit. Jadi satu set ini sehingga kita bisa merubah yang nama dengan menggunakan asis slipper. Asis slipper. Asis slipper. Prosesnya enggak plug and play itu kan? Plug and play. Dengan catatan adalah satu set. Tidak ada hubungan dengan setup Nggak ada. Plug and play. ECM Ya. gitu nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi plug and play bisa. Terus ada perbedaannya lagi di tuas koplingnya. Tuas koplingnya agak panjang. Tuas koplingnya di luar. Yang di luar. Oh, di luar. Agak panjang. Gitu bedanya. Gitu. Berarti harus ganti cover koplingnya. Cover kopling nggak? Enggak. Cover crankcase-nya enggak ya? Nggak. Cover case ini Enggak juga. Nggak. Cuma yang ini satu nih. Satu bulat ini.
Yang di dalam. Yang di dalam, Iya. yang ada gearnya itu. Iya. Gear sampai baut ini ya. Sampai baut ya. Baut ini. Iya. Nah, itu satu Rumah set. kopling satu set Pak ya. Satu set kopling. Oke. Itu diganti. Bagian bawah nggak ada yang berubah Pak dari Bagian yang dalam? ini Nggak ada. bawah sini juga nggak berubah. Nggak ada berubah. Nah, karena awalnya kan rumornya berubah yang di bagian bak oli Nggak. bawah enggak ya? Nggak berubah. Sama sekali nggak berubah. Nggak. Nah, saya dengar rasionya diubah juga di gear 1. Gear 1 nggak? Tetap sama. Sama, saya lihat dari ininya ada Pak, perpernya tuh. Khusus di gear 1. Gear 1 ya. Coba nanti kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi ya. posisinya. Oke, oke. Nah, dengan adanya power up naik, Ya. bukan cuma sistem bahan bakar yang diubah, tapi di bagian frame-nya juga berubah. Oh, frame berubah. Ya, kalau kita lihat. Oke, ya. Sip. Cek. Jadi bagian frame-nya ternyata juga berubah. Salah satunya adalah shock depan. Shock depannya berubah. Shock depannya ini dia lebih tinggi, lebih panjang. Oh, Lebih panjang 5 mili. Kenapa? 5 Nah, mili. lebih panjang 5 mili dan lebih keras 10%. Setengah senti ya? Heeh. Oh, gitu. Nah, tujuannya adalah untuk stopping power. Oh, stopping Jadi power. karena mau powernya up, pada saat kita ngerem mendadak, harus bakal dipanggang. Harus disupport ya. ya itu. Kalau dengan yang tipe lama otomatis lebih lembut kan. Oh, itu perbedaannya. Nah, gitu. Nah, jadi dibikin lebih keras. Oh, bukan sasis ya, tadi artinya hanya shock breakernya aja. Shock breaker. Karena kan ini kan masuk Tapi bagian masih frame. SFF, masih spirit Masih action. tetap. Tetap cuma dibikin lebih keras 10%. Belakang gimana Pak? Ya. Suspensi? Ya, yang bagian di sini terus kenapa dibikin naik 5 cm? Iya. 5 mili. 5 mili, setengah senti. Kenapa dibikin seperti ini? Tujuannya adalah supaya riding positionnya sama seperti yang Yang sama. sebelumnya. Oh. Tetap dinaikin, walaupun dipanjangin tapi dinaikin. Berarti Gitu. oke hanya Riding position tidak berubah, tapi Oke. feel pada saat braking compression ya. Ya. Pada saat compressionnya berubah. Betul. Dia sih lebih support terhadap pengereman. Terus Riding untuk positionnya belakang sama. Dinaikkan kekerasannya 10%. Tujuannya adalah Compressionnya berarti ya. ya, Ah. tujuannya adalah supaya roda belakang itu tetap support ke bawah. Oh. Gitu. Menerima beban. Hmm. Gitu. Karena kan dia otomatis akselerasi kan lebih kencang kan? Iya. Ya, otomatis supaya menggigit ya mesin. Jadi perubahan dari suspensi itu karena perubahan dari power Power up. mesin. Iya. Iya. Nah, itu yang saya jelaskan Iya. lagi Jadi gitu ya? itu yang kemarin Iya. saya pernah janji. Iya. Jadi Karena banyak tuh, sekali yang cara sasis sama. sasis sama. Jadi Kalau perbedaan- engine boleh dibilang all new engine kan ini. Iya, Jadi benar-benar nggak bisa di swap sama sekali Iya. ya. Umpama nih motor yang sebelumnya mau ganti piston, Ah, ya kan? Nah, piston supaya perbandingan kompresinya naik. Tapi Iya. kan crankshaftnya tidak didukung. Terus pin pistonnya tadi kan tidak didukung. Ya mungkin durasinya beda. Tapi kalau untuk pemasangan misalkan Sama, tetap plug and play. plug and play. Plug and play. Cuma Untuk silindernya Pak, silinder plug and play. Plug and play. Nah, cuma kekuatan komponen pendukungnya beda. Gitu. silinder headnya untuk yang Sama. versi yang lama sama. Sama. Berarti klepnya, per klepnya itu juga Yang tetap beda. plug and play. Nah, Klepnya sama Pak. sama. Hanya pernya aja ya. Pernya. Pernya. Iya. Oke. Cam- Oke, jadi sesuai keterangan info dari Pak Endro tadi bahwa untuk bagian shock depan, shocknya untuk yang CBR 250 RRSP ini udah lebih panjang 5 mili, bisa dilihat. Jadi shocknya itu lebih panjang 5 mili. Tetapi tidak merubah riding position dengan CBR yang lama. Kenapa? Karena posisi segitiga atasnya ini shocknya ini ditaruh tetap lebih tinggi 5 mili. Jadi kalau untuk yang CBR 250 yang lama ini antara antara setang dengan shock itu rata. Nah, kalau untuk yang versi yang terbaru ini udah lebih panjang 5 mili. Jadi untuk riding position tetap sama. Karena panjangnya karena shocknya lebih panjang 5 mili, tetapi shocknya ini ditaruh naik 5 mili. Jadi secara riding position sama. Hanya shocknya dibikin lebih panjang 5 mili karena apa? Dia adalah mengejar redaman karena
power dari CBR yang lama ini lebih besar, maka perlu redaman yang lebih besar. Makanya untuk shock yang depan itu lebih, istilah untuk lebih gampangnya adalah lebih keras 10% dibandingkan CBR 250 yang versi lama. Jadi shock depan itu lebih keras 10% dengan cara menambah panjang dari shock depannya. Kemudian untuk yang shock belakang secara panjang tetap sama. Secara panjang tetap sama, tetapi juga kekerasannya itu dirubah 10% lagi. Karena untuk menahan ban roda belakang itu lebih tetap stabil menempel di aspal ketika pada saat terutama pada saat pengereman. Jadi tetap napak lah gitu. Jadi perlu untuk perbedaan di bagian suspensi ya. Kalau untuk yang mesin tadi udah diterangkan secara lengkap perbedaan apa aja. Oke, sekian apa saja perbedaan dari segi mesin CBR 250R versi lama dengan yang versi SP. Jangan lupa tetap selalu nantikan video selanjutnya dari aripisau.com. Ojo lali, like and subscribe.